Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bisim hamasya. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Saya percaya saudara selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah, terutama sekali damai sejahtera dan sukacita surgawi turun atas kita. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada saudara yang masih setia dengan channel Injil Kabar Baik Habaget. Dan saya juga berterima kasih kepada saudara yang sudah mensupport pelayanan saya, baik secara materi maupun secara doa maupun secara dorongan, yang memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya semakin hari semakin giat di dalam memberitakan firman Tuhan. Kali ini Bapak Ibu saya akan menampilkan sebuah video kepada saudara semuanya. Video ini sekaligus menjawab bagaimana selama ini tuduhan umat Islam terhadap kekristenan, di mana sebagian daripada umat Islam termasuk ustadz dan ustazah, termasuk juga mu'alaf, mereka menuduh kekristenan, memfitnah kekristenan, mulai dari Alkitab sampai mereka memfitnah tentang Yesus, sampai mereka juga memfitnah tentang kematian Yesus di kayu salib. Nah, bagaimana mungkin Bapak Ibu, pengajaran yang datang 650 tahun setelah Injil, mereka ingin mengoreksi Bible, ingin mengoreksi firman Tuhan. Mereka tidak tahu, atau mereka pura-pura tidak tahu bahwa firman Tuhan itu ditulis bukan atas dasar kemauan manusia, bukan buah pemikiran manusia, tetapi itu adalah karya Ruach HaKodes, karya Roh Kudus. Sebelum saya menampilkan cuplikan video ini, saya akan membacakan 1, 2, 3 firman Tuhan kepada kita semua yang saya ambil di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya membaca kitab terjemahan ILT Bapak Ibu. Begini bunyi firman Tuhan, pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Di iman percaya saya dulu Bapak Ibu, adanya dunia ini katanya itu diciptakan dengan nurnya Muhammad. Karena dengan nurnya Muhammad diciptakannya dunia ini. Kata siapa? Itu kata ustadz saya. Saya belum pernah menemukan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa dunia ini dijadikan dengan nurnya Muhammad. Tetapi para ustadz dan ustazah, para pengkhotbah, para penceramah, sering waktu saya masih berada di dalam agama Islam, saya mendengar bahwa dunia ini diciptakan dengan nurnya Muhammad. Bapak Ibu, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat menikmati. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodes memberkati kita semua. Harapan saya, komentarlah yang sopan. Utamakan kesopanan, utamakan adab, budi pekerti, dan tunjukilah bahwa kita ini adalah orang yang beriman. Utamakan kasih di dalam setiap komentar saudara, sehingga komentar saudara menjadi berkat bagi orang yang membaca. Shalom, shalom alaikum besem hamasya. Nah, kali ini saya ingin bicara tentang sejarah. Sejarah adalah sesuatu yang sangat penting. Seperti yang pernah disampaikan oleh presiden pertama kita, jangan meninggalkan sejarah. Nah, tentu ada banyak manfaat kita belajar sejarah. Tetapi salah satu manfaatnya adalah agar kita tidak gampang mengeluarkan pernyataan, membuat statement tentang sebuah peristiwa atau sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau yang berpotensi menyesatkan banyak orang. Seperti yang bisa kita lihat dalam video di atas.
kemana Kristen? Belum ada Mbak, 325 Masehi ntar Pak, dengan Konstantinus nanti di konsili Nisea. Nah, tentu video di atas salah sama sekali secara historis sebab tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Video di atas menyatakan bahwa kekristenan itu baru ada pada abad keempat, tahun 325 Masehi katanya, melalui konsili Nisea pada zaman Kaisar Konstantin. Faktanya, kekristenan itu sudah ada sejak abad pertama. Kitab suci secara khusus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26, dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 16, di sana kata Kristen itu sudah disebut. Kata Kristen itu berasal dari bahasa Yunani Christianos, artinya adalah pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Dan ini sudah disebut dalam kitab suci, di mana Kisah Rasul surat Petrus yang pertama itu sudah ditulis sekitar tahun 60-an. Tentu jaraknya sangat jauh dari tahun 325 Masehi. Terlebih kalau kita melihat catatan sejarawan abad pertama, seperti misalnya Flavius Josephus. Ia seorang sejarawan Yahudi. Ini bukunya. Josephus bukan seorang Kristen. Ia seorang sejarawan. Ia menulis tentang orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Sejarawan lainnya ada Plinius, ada Tacitus. Ia adalah seorang sejarawan non-Yahudi yang hidup di abad pertama. Nah, fakta-fakta ini jelas mementahkan pernyataan di atas yang menyatakan kekristenan baru ada pada abad keempat. Nah, yang kedua, Kaisar Konstantin atau konsili Nisea tahun 325 itu bukan konsili yang diadakan untuk mengesahkan atau untuk melahirkan agama Kristen. Tetapi konsili itu diadakan oleh gereja untuk menegaskan ajaran iman Kristen waktu itu yang melawan ajaran sesat yang diajarkan oleh Arius. Arius mengajarkan karena waktu lam yakun fihi. Ada waktu di mana kalimatullah itu belum ada. Kalimatullah itu diciptakan. Tentu gereja menolak berdasarkan kitab suci yang mengajarkan bahwa kalimatullah itu kekal. Qadim, ia tidak diciptakan, tetapi ia sudah ada sejak mulanya. Ia kekal, tidak tercipta, bahkan ia pencipta segala sesuatu. Jadi konsili Nisea sama sekali bukan konsili yang diadakan untuk menciptakan, melahirkan agama kekristenan. Sebab kekristenan itu sudah ada sejak abad pertama, sejak Yesus melayani di dalam dunia ini. Jadi poinnya yang ingin saya sampaikan, belajarlah sejarah dengan baik, benar dan jujur agar kita tidak disesatkan dan menyesatkan banyak orang. Waktu Tuhan pasti yang Nah, mungkin sebagai seorang Kristen Anda pernah mendengar pertanyaan, Anda pernah mendengar tuduhan, bahkan fitnahan yang mengatakan, "Hai orang Kristen, kenapa engkau menjadikan manusia menjadi Tuhan? Kenapa engkau mengangkat manusia yang derajatnya seorang nabi yang sudah mulia mungkin, tetapi kau angkat dia setara dengan Allah menjadi Tuhan dan kau sembah?" Nah, bagaimana tanggapan kita? Nah, saya mau katakan bahwa tidak ada seorang Kristen yang sejati pun di muka bumi ini yang pernah meyakini bahwa ada manusia yang menjadi Tuhan, ada manusia yang menjadi Allah, ada seorang nabi yang derajatnya diangkat menjadi Allah. Iman Kristen yang sejati tidak pernah meyakini hal-hal tersebut. Ini harus dicatat yang pertama. Yang kedua, yang diyakini oleh iman Kristen adalah Allah melalui firman-Nya itu menjadi manusia. Sesuai dengan pernyataan kitab suci dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, di sana dikatakan fil bad'i kanal kalimah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian dalam ayat 14 pada pasal yang sama dikatakan kai hologosat egeneto, dan firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Firman adalah Allah karena firman merupakan pewahyuan diri Allah. Itulah yang diyakini oleh iman Kristen. Sebuah hal yang sangat berbeda sama sekali. Beda manusia diangkat menjadi Allah dengan Allah melalui firman-Nya yang berinkarnasi menjadi manusia. Dua hal ini harus kita bedakan. Karena itu tuduhan yang tadi saya katakan di awal video ini harus kita tolak mentah-mentah, sebab tidak ada seorang Kristen pun yang meyakini hal tersebut.